Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, amalan yang paling mulia itu apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta mutawalisanuka radban bi dzikrillah ta'ala. Engkau mati dan lisanmu dalam keadaan basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau wafat dalam keadaan lisanmu itu basah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal yang mulia. Nah, orang kalau membiasakan dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya insya Allah dalam keadaan berzikir karena sudah mudawamah. Nah, orang yang berzikir ini pertamanya butuh mujahadah. Karena nafsu itu kalau sudah diajak mujahadah untuk melakukan sesuatu, nanti kalau sudah terbiasa jadi istiqomah dengan sendirinya. Pertamanya saja yang butuh perjuangan. Ada orang susah kalau mau bangun subuh, tapi dia kepingin tidak pernah meninggalkan sholat subuh. Ya pertamanya dia harus mujahadah, ngelawan nafsunya, ngelawan kemalasannya. Nanti kalau sudah berjalan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nafsu itu kalau sudah dilawan, nanti muncul yang namanya istiqomah. Dengan sendirinya, sudah nggak seperti pertama harus ada perlawanan. Sama seperti seorang anak itu kadang disuruh minum susu kan angelnya minta ampun. Tapi kalau sudah sama orang tuanya terus disuruh minum, akhirnya nafsunya nanti jadi suka. Nggak perlu disuruh minum, sudah minum. Nah, itulah nafsu manusia. Yang kita butuhkan apa? Melawan. Perjuangan pertama itu butuh perlawanan. Tapi kalau sudah jalan 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti sudah dengan sendirinya kita akan mendapatkan istiqomah, kemudahan. Bahkan kalau kita nggak ngerjakan, ngerasanya nggak enak. Kalau sudah istiqomah, ada yang kurang kalau tidak kita kerjakan. Nah, yang dibutuhkan pertamanya itu memang mujahadah, nggak gampang. Nah, kita harus membiasakan diri kita berzikir kepada Allah, karena zikir ini amalan yang gampang. Zikir ini amal yang mudah. Zikir memang punya martabat. Martabat yang paling rendah apa? Zikir dengan lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, subhanallah bihamdihi, subhanallahal-azim. Itu zikir yang paling rendah, zikir dengan lisan. Nanti kemudian masuk ke derajat berikutnya, apa yang kita ucapkan kita hayati. Kalau sudah bisa di derajat yang itu, nanti sudah masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi lagi, zikir bil qalb, zikir dengan hati. Jadi bukan hanya lisannya yang berzikir, namun hatinya juga berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan zikir itu bisa dilakukan kapanpun, saat kita sedang diam, daripada sama-sama diamnya nggak ada kerjaan. Misalnya kita sedang apa? Sedang duduk, nggak ada kerjaan, sama-sama duduknya, daripada duduknya tidak bermanfaat, cuma buang waktu begitu saja, masukkan zikir dalam duduk kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, atau baca sholawat, atau baca tahlil, atau baca tasbih, atau baca takbir, dapat manfaat. Mau tidur, kita sedang menuju ke tidur sambil zikiran, jadi bisa dilakukan kapanpun. Akhirnya perbuatan kita ini nggak dicatat sama Allah, sama malaikat, nggak dicatat sebagai perbuatan yang sia-sia, tapi dicatat dalam keadaan berzikir kepada Allah. Contoh, bangun pagi kita kadang bersihkan rumah, depan mungkin dedaunan banyak yang jatuh, sambil nyapu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika ditanya orang, fulan itu kalau pagi ngapain? Oh, biasanya jam 6 sampai jam 7 nyapu. Di mata manusia, tapi di mata Allah jam 6 sampai jam 7 yadkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyapunya nggak hilang, tapi dia dapat pahala dan dikategorikan sebagai orang yang berzikir kepada Allah. Nah, itu nikmatnya. Jadi sebetulnya kita 24 jam itu bisa dalam keadaan beribadah kepada Allah, asalkan kita mau tidur. Kalau kita tidurnya dengan berwudu, kemudian ngikutin sunnahnya Nabi menghadap ke kiblat, tidurnya kita dalam keadaan beribadah. Daripada 6 jam 7 jam tidur tidak dicatat apapun, kan lebih baik kita mulai dengan wudu, menghadap ke kiblat, ngikutin sunnahnya Nabi dalam keadaan berzikir, kemudian tidurnya dicatat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang susah tidur itu
nggak perlu minum obat. Kalau susah tidur langsung zikir. Begitu berzikir setan datang bisikin dia tidur ngantuk lah. Nah, itu cara paling ampuh. Kalau kita nggak bisa tidur nggak perlu minum antimo, nggak perlu minum obat-obatan. Ambil tasbih, niatin saya mau zikir 1000 kali. Begitu niat sudah ngantuk. Alah 1000 kapan turun nih? Setannya sama nafsunya sudah ngejak tidur. Karena setan nggak mau kita baik. Nggak mungkin sama setan malah ditahan, ayo jangan ngantuk, ayo berzikir sampai entek. Nggak mungkin. Setan itu selalu berusaha menggagalkan dirimu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di saat kita seperti itu, kita berzikir dapat tidurnya juga, dapat istirahatnya. Lain halnya tapi sama orang-orang yang hatinya hidup, orang-orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hatinya sudah hidup sebab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nyebut namanya Allah, dapat halawah, dapat kenikmatannya zikir, tidak tidur malahan. Kalau kita ini kan martabatnya masih rendah, begitu mau tidur baru ambil tasbih sudah ngantuk. Tapi orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang dekat kepada Allah, begitu dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat kelezatannya berzikir, dapat kenikmatannya berzikir, lupa sama tidur, lupa sama capek, bahkan lupa sama makan karena sudah mendapatkan makanan rohani. Nah, itu manfaatnya kalau kita berzikir kepada Allah, juga terus mempertajam diri kita, mendapatkan tumakninah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Enak ya orang kaya hidupnya tenang. Siapa bilang orang kaya hidupnya tenang? Kuncinya ketenangan itu ingat Allah kok. Berapa banyak orang kaya yang mau tidur saja harus keluar duit ratusan ribu beli obat penenang. Itu pun kadang yang cintanya sama dunia luar biasa, tidur nggak tenang kalau bisnisnya besok nggak jalan, kalau jangan-jangan bangkrut, kalau sahamnya turun, kalau uangnya hilang, rumahnya pakai satpam, pakai CCTV, serba takut semuanya. Siapa bilang ada ketenangan dalam kekayaan? Siapa bilang ada ketenangan dalam kedudukan? Ketenangan hanya bisa didapat bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang kadang malam nggak bisa makan, kadang besok nggak bisa makan, tapi kita lihat hidupnya tenang. Begitu naruh kepala bisa tidur. Karena apa? Mendapatkan ketenangan. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Nggak ngaruh dia punya uang nggak punya uang, nggak ngaruh ke kondisinya seperti apa. Tapi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tuma'ninatul qalb, mendapatkan tumakninah dalam hatinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika berzikir kepada Allah mendapatkan tumakninah. Contoh, kadang kita kalau di rumah itu pakai AC, kasurnya nikmat, kamarnya kita, lampunya kita matikan semuanya, korden kita tutup, nggak ada sinar matahari, nyari tidur setengah jam, 2 jam, 3 jam, nggak bisa tidur. Kadang sampai pagi nggak bisa tidur, gelabakan. Padahal situasinya sama kondisinya sudah mendukung. Tapi ketika kita masuk ke majelis-majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis yang mengingatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala, sudah panas, sumuk, nggak ada AC-nya, nggak ada bantalnya, baru duduk kita dengarkan la ilaha illallah, atau dengarkan ilmu, atau dengarkan sholawatan, les tidur. Kita belum berzikir loh, baru ada di tengah-tengahnya majelis zikir, di tengah-tengahnya orang yang berzikir, sudah dapat tumakninah. Walaupun tumakninahnya itu bikin kita tidur, tapi ini kan bukti ternyata tempat yang di situ dipakai berzikir kepada Allah tuh betul-betul menurunkan tumakninah. Sampai orang yang di rumahnya itu berjuang untuk tidur saja nggak bisa karena gelisah. Bukan berarti tumakninah itu untuk tidur, tidak, tapi di sini hanya permisalan. Bahkan di tempat seperti itu pun kita mendapatkan ketenangan. Di rumah yang sudah tenang, nggak berisik, nggak ada apa-apa, enak, nikmat, nggak bisa tidur. Tapi di majelis nunjukkan kalau di situ memang tempat yang luar biasa, karena orang-orangnya di sana berzikir kepada Allah. Di situ anzalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan as-sakinah di situ, menurunkan at-tumakninah. Nah, ini kalau kita membiasakan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah, insya Allah kita bisa wafat juga dalam keadaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta muta wa lisanuka radban bidzikrillahi ta'ala. Engkau mati sedangkan lisanmu itu masih basah karena berzikir kepada Allah. Itu nggak bisa kalau kita rencanakan. Tapi kalau kita sudah punya mudawamah, setiap hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa mati dalam keadaan zikir kepada Allah.